Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi adalah salah satu golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua sahabat Nabi mempunyai kedekatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rajin melakukan salat malam, ada yang berpuasa sunnah sepanjang hidupnya, dan ada pula yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Mereka selalu memperbaiki diri dan memupuk ketakwaan dalam setiap waktunya. Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika beliau wafat, Arasy berguncang menggambarkan suasana duka atas kematian manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan sahabat Ansar di Madinah dan merupakan pemimpin suku Aus. Kewafatan beliau diabadikan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, tatkala jenazah Sa'ad bin Mu'adz di hadapan mereka, Arasy Allah, Zat penyayang, menjadi berguncang. Hadits riwayat Muslim. Sa'ad bin Mu'adz berjuluk Abu Amru. Beliau seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggangi kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'adz bin An-Nu'man dan ibunya bernama Kafsyah binti Lafi. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Sama, yakni Bibi Usaid bin Hudair. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ashal. Pada saat duta Islam, yakni Mus'ab bin Umair, berdakwah di Yasrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat tercengang, ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudair, untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama Asad bin Surarah, yakni anak bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Usaid menjawab, aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua, lalu keduanya berkata, kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui Asad bin Surarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu. Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri Asad bin Surarah dan Mus'ab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada Asad bin Surarah, demi Tuhan, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Mus'ab berkata kepada Sa'ad, bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai. Engkau cukup adil, kata Sa'ad sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu, Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat As-Zukhruf. Kemudian, Sa'ad bertanya, apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar, jawab Mus'ab. Maka, Sa'ad segera mandi, bersyahadat, kemudian salat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju ke Balairum yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya. Sa'ad melanjutkan, tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, di Bani Abdul Ashal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah, mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Dalam perjalanannya, Sa'ad bin Mu'adz pernah mengikuti beberapa kali peperangan. Saat terjadi Perang Badar, beliau datang sebagai perwakilan orang Ansar, menyatakan dukungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saat perang Uhud yang dahsyat, beliau datang sebagai tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi senjata tajam daripada musuhnya. Pada perang Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian sampai tertusuk panah milik Hibban bin Qais al-Arakah. Kemudian, Rasulullah meminta para sahabat untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah. Dalam keadaan seperti itu, Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Khandaq ini masih Engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapi orang Quraisy, karena tidak ada lagi golongan yang ingin aku lawan selain daripada golongan yang telah menganiaya utusanmu, mendustakannya, dan mengusirnya. Dan seandainya Engkau mengakhiri peran antara kami dengan kafir Quraisy, maka jadikan musibah yang telah menimpa ini sebagai jalan untuk menemui kesyahidanku." Setelah kejadian itu, Sa'ad hanya bisa berbaring di ranjang karena lukanya cukup parah. Ia turut meminta agar lukanya menjadi bukti bahwa ia pernah bertempur habis-habisan membela agama Islam. Banyak sahabat datang menjenguk dan menghibur Sa'ad, tak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Waktu menjenguk Sa'ad, Rasulullah tak lupa berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz telah melakukan perjuangan di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Saat mempunyai keinginan bahwa menjelang kewafatannya dia ingin melihat wajah Rasulullah yang mulia dan penuh kasih sayang itu. Ia ingin sekali di saat kematiannya didampingi orang yang dicintainya. Di saat terakhirnya, ia berucap kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab sambil menatap halus wajah Sa'ad, "Kebahagiaan akan bersamamu, wahai Abu Amru." Akhirnya, saat menghembuskan nafas terakhirnya dan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, duka dan haru menyelimuti rumah duka saat itu. Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang paling setia dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat perang Uhud, dia tak mundur satu langkah pun untuk menjadi perisai agar Nabi tidak terbunuh. Bahkan, beliau merupakan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Hal ini terlihat jelas dari hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dari ini." Riwayat lain menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam kedua lutut Sa'ad lalu berkata, "Malaikat masuk tetapi tidak mendapatkan tempat duduk, maka aku lapangkan tempat untuknya." Ketika orang-orang mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'adz, yang pada masa hidupnya ia adalah orang yang paling besar dan tinggi, salah seorang berkata, "Kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada hari ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan 70.000 malaikat yang tidak menginjak bumi sama sekali." Riwayat Abu Naim dari Asyad bin Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kisah Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat Nabi yang begitu setia. Kewafatannya tidak hanya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arasy berguncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridainya dan kita dapat meneladani perjuangan beliau. Wallahu alam bishawab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.